Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvis Nur Afifah dari kelompok 7 dengan anggota lain Nurul Hasanah, Sri Devi Rahmajayanti, dan Muhammad Fikriansyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan video tentang ciri-ciri makhluk hidup. Adapun tujuan dibuatnya video tersebut yaitu mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Cara kerja: 1. Siapkan alat tulis dan tabel pengamatan. 2. Pergilah ke lingkungan sekitar tempat tinggal. 3. Kita temukan kurang lebih 5 hewan dan 5 tumbuhan. 4. Amati ciri-ciri setiap makhluk hidup tersebut. 5. Bubuhkan tanda checklist pada ciri-ciri yang kita amati pada lembar pengamatan yang sudah kita siapkan. Baiklah, berikut penjelasan dari kami. Berikut ini adalah ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Yang pertama adalah burung. Burung bernafas dengan paru-paru ataupun di udara, bergerak, menerima rangsangan, membutuhkan makan dan minum, tumbuh, berkembang biak secara bertelur. Yang kedua adalah ayam. Ayam bernafas dengan paru-paru, bergerak, menerima rangsangan, membutuhkan makan dan minum, tumbuh, berkembang biak dengan cara bertelur. Yang ketiga adalah semut. Semut bernafas dengan trakea, bergerak, menerima rangsangan, memerlukan makan dan minum, tumbuh, berkembang biak dengan cara bertelur. Yang keempat adalah kucing. Kucing bernafas dengan paru-paru, bergerak, menerima rangsangan, membutuhkan makan dan minum, tumbuh, berkembang biak dengan cara beranak. Yang kelima adalah ikan. Ikan bernafas dengan insang, bergerak, menerima rangsangan, memerlukan makan dan minum, tumbuh, berkembang biak dengan cara bertelur. Berikutnya, kategori dari tanaman. Yang pertama adalah pohon pepaya. Pohon pepaya bernapas dengan stomata atau mulut daun, bergerak, menerima rangsangan, memerlukan makan dan minum, tumbuh, berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Yang kedua adalah pohon belimbing wuluh. Bernapas dengan stomata atau mulut daun, bergerak, menerima rangsangan, memerlukan makan dan minum, tumbuh, berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Yang ketiga adalah pohon jeruk nipis. Pohon jeruk nipis bernapas dengan stomata atau mulut daun, bergerak, menerima rangsangan, memerlukan makan dan minum, tumbuh, berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Yang keempat adalah tanaman sirih. Tanaman sirih bernapas dengan stomata atau mulut daun, bergerak, menerima rangsangan, memerlukan makan dan minum, tumbuh, berkembang biak secara genetatif. Yang kelima, tanaman pandan. Tanaman pandan bernapas dengan stomata atau mulut daun, bergerak dan menerima rangsangan, memerlukan makan dan minum, tumbuh, berkembang biak secara genetatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya setelah disampaikan oleh teman saya. Hewan dan tumbuhan itu sama-sama bernapas, tetapi yang membedakan itu alat untuk bernapas. Untuk hewan itu bernapas menggunakan paru-paru, insang, dan pundi-pundi udara. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun. Kemudian untuk bergerak atau peka terhadap rangsangan, hewan bergerak seperti berjalan, berlari, dan melompat karena memiliki sistem otot, sistem indera, sistem hormon, dan sistem saraf, seperti sistem yang dimiliki oleh manusia. Berbeda dengan tumbuhan, tumbuhan tidak memiliki sistem yang ada pada manusia dan hewan. Tumbuhan terjadi pergerakan hanya mengikuti arah matahari dan media tanam. Berikutnya tumbuh.
Hewan dan tumbuhan itu sama-sama bertumbuh. Pertumbuhan dan perkembangan hewan dimulai semenjak fase zigot. Dari pertumbuhan terus terjadi hingga hewan menjadi usia dewasa. Perkembangan pada hewan dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama ada fase embrionik dan yang kedua ada fase pasca embrionik. Tumbuhan dimulai sejak berkembangnya biji, kecambah kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna. Setelah tumbuh hingga mencapai ukuran dan usia tertentu, tumbuhan akan berkembang membentuk bunga dan buah atau biji sebagai alat berkembang biakannya. Kemudian, untuk tumbuhan dan hewan itu juga membutuhkan makan dan minum. Makanan tumbuhan diperoleh dari hasil pembuatan sendiri dengan menggunakan klorofil, air, cahaya matahari, atau bisa disebut dengan fotosintesis. Sedangkan hewan tidak bisa mendapatkan makanannya sendiri, sehingga hewan mendapatkan makanan itu dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Kemudian yang terakhir itu tentang berkembang biak. Hewan dan tumbuhan itu sama-sama berkembang biak. Yang membedakannya yaitu hewan ketika berkembang biak itu dengan cara bertelur dan ada juga yang beranak. Sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Kesimpulan, hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan benda hidup yang selain memiliki ciri atau sifat benda, juga memiliki sifat atau ciri yang membedakan dari benda tak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup hewan dan tumbuhan dapat disimpulkan sebagai berikut. Ciri-ciri makhluk hidup pada hewan. Yang pertama, bersifat heterotrof, yaitu memperoleh makanan dari sumber eksternal. Yang kedua, memiliki sel-sel yang tidak memiliki dinding sel dan klorofil. Yang ketiga, biasanya dapat bergerak atau berpindah tempat. Keempat, umumnya memiliki sistem saraf dan organ indera untuk merasakan dan merespon lingkungan sekitarnya. Kelima, dapat berkembang biak secara seksual atau aseksual. Ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan. Yang pertama, bersifat autotrof, yaitu dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Kedua, memiliki sel-sel yang memiliki dinding sel dan klorofil. Ketiga, biasanya tidak dapat bergerak dan memiliki akar, batang, dan daun sebagai organ-organ utama. Keempat, dapat berkembang biak secara seksual atau aseksual. Kelima, menghasilkan oksigen dan mengambil karbon dioksida sebagai bagian dari siklus karbon di alam. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua makhluk hidup memenuhi ciri-ciri tersebut dengan sempurna, dan ada beberapa pengecualian dalam keragaman kehidupan di alam.